وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Jumpa lagi kita dalam kajian ilmu fikih sekaligus ilmu tasawuf dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dalam bulan Rajab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dawamul qiyam fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi ma'a Allah 'azza wa jalla على نعم واحد من الحضور. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت. وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهة فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة. وإذا التفت إلى غيره فذكره إطلاع الله عليه ورقابة التحاون بالمناجاة عند غفلة المناجي لا يعود إليه. وألزم الخشوع للقلب فإذا الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع. ومهما خشع الباطن خشع الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا مصليا يبعث بلحيته أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فإن الراية بحكم الراعي. ولهذا ورد في الدعاء اللهم اسلم الراعي والراعية وهو القلب والجوارح. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam perkara ibadah fikih berkaitan dengan yang menjadi yang paling utama ialah salat. Bagaimana kita mengetahui rahasia salat? Adapun dianjurkan bagi orang yang salat berdiri, wajib yang mampu berdiri harus berdiri. Bila mana ada orang yang sanggup berdiri tapi dia duduk, batal salatnya. Maka berdiri dalam arti kata, bila mampu dia berdiri tanpa dia harus menyandarkan dirinya pada tiang dan dia tetap bersandar kepada tiang, maka salatnya juga tidak dikira. Orang yang mampu berdiri tanpa harus bersanggah kepada tongkat, tanpa harus bersandar kepada tiang, maka tidak dikira salatnya. Andai kata dia bersandar sementara dia mampu berdiri tegak. Bila mana dia tidak mampu, maka dibolehkan sesuai dengan kemampuannya. Wa amma dawamul qiyam, adapun lamanya kita berdiri, harus dalam keadaan berdiri ketika kita salat, fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi, maka itu mengingatkan kita bahwa kita juga harus menegakkan hati kita. Bukan kaki saja kita tegakkan, bukan badan kita saja kita tegakkan, tetapi yang paling utama kita harus menegakkan hati kita. Jangan bengkokkan hati di dalam sholat. Begitu juga kaki jangan dibengkokkan, badan jangan dibengkokkan, kepala jangan dimiringkan atau dibengkokkan. Demikian juga ini merupakan peringatan. Sepanjang kita sholat, hati itu harus kita tegakkan. Hati itu harus kita luruskan. Luruskan kemana? Allah Azza wa Jalla, agar senantiasa lurus menghadap hanya kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Luhur. Ala na'tin wahidin minal hudur. Hanya ditegakkan arah hati kita itu ke atas, yaitu sifat yang sama, sifat yang satu, yaitu hanya hadir hati kita mengingat Allah Ta'ala di dalam sholat. Jadi sebagaimana kita berdiri, maka itu juga mengingatkan hati juga harus berdiri. Sebagaimana anggota zahir, anggota tubuh yang lahir ini berdiri tegak, maka anggota batin yaitu hati pun dia harus berdiri tegak, lurus hanya mengingat Allah Ta'ala dengan satu sifat, yaitu Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla muqbilun 'ala al-musalli ma lam yaltafit." Sesungguhnya Allah yang Maha Agung mulia, beliau senantiasa, Allah Ta'ala senantiasa menghadap ke arah orang yang salat selama orang yang salat tidaklah berpaling hatinya daripada Allah Ta'ala. Jadi selama orang tersebut wajahnya, tubuhnya, kakinya, badannya, semua anggota tubuhnya menghadap ke arah kiblat, menghadap ke tempat sujud,
maka hatinya pun tetap juga menghadap kepada Allah Ta'ala. Sepanjang itu juga, maka Allah Ta'ala senantiasa menghadap pada hamba tersebut. Cuma nanti kalau kita kaji kemarin dalam kajian ilmu tauhid, Allah Ta'ala tidak itu berarah, Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau Allah menghadap kepada kita, pengertiannya bukanlah dirinya Allah Ta'ala itu berhadap-hadapan dengan kita. Kalau berhadap-hadapan Allah Ta'ala dengan kita, berarti otomatis Allah Ta'ala itu di depan kita. Kalau kita meyakini Allah Ta'ala di depan kita, dirinya Allah Ta'ala di depan kita, maka kita sudah tergelincir dalam akidah. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki arah. Allah Ta'ala tidaklah dibatasi oleh arah. Dan tidak Allah Ta'ala itu bergantung kepada tempat, karena tempat itu baru ada, sedangkan Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada tempat. Dan wa kama tajibu harasatul ra'si wal 'ain, dan sebagaimana engkau wajiblah menjaga kepala dan mata daripada memandang-mandang ke arah-arah selain tempat sujud. Dan kepala menghadap ke arah kiblat, tetapi matanya menghadap ke tempat sujud. Jadi tundukkan kepala karena mata memandang ke tempat sujud, dan arahkan arah kepala itu ke arah kiblat. Maka jagalah kepala dan mata tersebut daripada berpaling ke arah yang lain selain daripada kiblat dan tempat sujud. Maka demikian juga wajib kita menjaga hati kita daripada berpaling kepada selain sholat. Berpaling kepada selain sholat, semua anggota tubuh tidaklah melakukan kecuali perbuatan gerakan-gerakan sholat. Begitu juga hati tidaklah berpaling kecuali hanya itu fokus kepada perbuatan yang dia kerjakan, yaitu sholat. Fa idza iltafta ila ghairihi, maka andai kata engkau berpaling kepada selainnya Allah Ta'ala, kepada selain sholat berarti kepada selain Allah, karena sholat itu untuk Allah. Fadzikruhu bi'itla'illahi alaihi, maka ingatlah oleh engkau ketika engkau mengingat selain Allah Ta'ala, ingatlah Allah Ta'ala mengingatmu. Ketika engkau melihat selain Allah Ta'ala, ingatlah bahwa Allah Ta'ala sedang melihatmu. Ketika engkau memperhatikan selain Allah, maka ingatlah bahwa Allah Ta'ala sedang memperhatikanmu. Ketika engkau sedang mendengar suara selain Allah Ta'ala, maka ingatlah Allah Ta'ala sedang mendengar suaramu. Jadi wa biqabahi tahawuni bil munajah inda ghaflatil munaj la ya'ud alaihi, dan ingatlah engkau bila andai kata engkau mengingat selain Allah Ta'ala, hal tersebut merupakan satu keburukan. Keburukan dikarenakan engkau menganggap remeh dengan apa yang engkau minta. Siapa yang engkau minta dan apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta engkau anggap remeh, dan siapa engkau bermunajat dan kepada siapa engkau bermunajat itu pun engkau menganggap remeh. Engkau menganggap enteng dengan apa yang engkau minta, dan engkau menganggap enteng kepada siapa engkau meminta. Jadi ketika kita menghadapkan hati dan tubuh kita bukan kepada Allah Ta'ala, maka ingatlah engkau sedang menganggap remeh apa yang engkau minta. Dan ketika engkau bukan lagi memperhatikan Allah Ta'ala, maka ingatlah engkau sedang memperhatikan zat yang sedang engkau sembah. Jadi ini kembalinya kepada siapa? Yaitu gerakan kita yang menunjukkan bahwa kita tidaklah mengutamakan Allah, kita tidak mengagungkan Allah, kita tidak memuliakan dalam salat selayaknya Allah Ta'ala selaku Tuhan. La ya'uda ilaihi, sungguh itu pun pasti akan kembali, kelalaian kita tersebut akan kembali kepada hamba atau kepada diri si hamba yang lalai tadi tersebut, kepada diri hamba yang menganggap remeh daripada perbuatan dan ucapan salatnya tersebut. Dan wa alzimil khusyu'a lil qalbi, teruslah engkau khusyuk, mengutamakan khusyuk, hanya fokus mengingat Allah Ta'ala di dalam hatimu. Fa innal khulasa 'anil iltifati batinan wa zahiran, karena sesungguhnya bersihnya hati daripada berpaling-paling, baik zahir, lahir maupun batin. Bersihnya hati daripada berpaling, baik zahir maupun batin, hal tersebutlah yang disebut dengan khusyuk. Samaratul khusyuk, buah daripada khusyuk, yaitu bersihnya hati daripada berpaling hati dan anggota tubuh kita yang zahir daripada selain Allah Ta'ala. Jadi fokus hati
anggota tubuh adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka itulah orang yang keluar dari sholat mendapatkan buahnya sholat, yaitu khusyuk. Jadi buahnya sholat itu didapat di dalam sholat pun dibawa keluar sholat. Jadi kalau orang menanam bibit tanaman, bibit buahan di dalam kebunnya, maka kalau dia tanam dengan baik, dia fokus menanam buah tersebut dengan baik, dia jaga pupuknya, dia rawat, dia siram, dia pagari, jangan masuk selain yang dia inginkan agar tanaman itu tumbuh subur, maka dia akan mendapatkan buah yang baik. Dia bisa mendapatkan kenikmatan buah tersebut di dalam kebunnya, dan buah tersebut akan ketika dia keluar dia bisa bawa sampai keluar. Dan wa ma khasha'al batin khasha'al zahir. Dan setiap kala hati seseorang itu khusyuk, maka zahir anggota tubuhnya pun akan menjadi khusyuk. Jadi anggota tubuh ini menunjukkan hati kita khusyuk atau tidak khusyuk. Bila mana anggota tubuh kita ini khusyuk, tenang, terarah hanya kepada Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa hati kita ini sedang khusyuk juga. Bila mana zahir anggota tubuh kita ini melakukan gerakan-gerakan sholat, maka itu juga bertanda hatinya hamba tersebut pun tidak khusyuk. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'bathu bi lihatihi." Sungguh Rasulullah telah melihat seorang laki-laki sholat sambil memegang jenggotnya. Ada Rasulullah suatu hari dalam hadis ini dikatakan melihat seorang laki-laki yang sedang sholat tetapi dia memegang jenggotnya. Maka kata Rasulullah, "Amma hadza," adapun orang yang seperti ini sholatnya, "Lau khasha'a qalbuhu," andai kata hatinya tenang, hatinya khusyuk, la khasha'at jawarihu, maka sungguhlah, yaitu semua anggota tubuhnya itu akan juga tenang. Maka tangannya tidak akan lari kemana-mana, tangannya tetap akan bersedekat di antara dada dan pusat atau perut. Tidak akan turun dadanya memegang jenggotnya tersebut. Kalau kita biasanya bukan jenggot, biasanya kita garuk-garuk kepala kan, atau pegang telinga. Fa inna ra'iyata bi hubbi ra'i, karena sesungguhnya hewan gembalaan itu tergantung kepada si pengembala. Jadi gembala hewan kambing, domba, biri-biri, kerbau, sapi, onta, kalau kita lihat milik satu orang tetapi kemudian ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke timur, ke utara, ke selatan, menunjukkan bahwa ra'iyah itu si pengembalanya itu tidak tenang, tidak fokus, tidak memperhatikan hewan gembalaan. Demikian juga maka anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, dan semua anggota tubuh yang lain, nampaknya dia tidak fokus pada satu arah, maka ini menunjukkan hatinya sebagai pengembala ini tidaklah fokus di dalam beribadah kepada Allah. Walihada, karena inilah datanglah di dalam doa Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma aslih ar-ra'i war-ra'iyah. Ya Allah, baguskanlah ya Allah pengembala dan gembalaan. Baguskanlah ya Allah pengembala dan gembalaan. Artinya baguskanlah hati hamba dan juga anggota tubuh hamba. Baguskan, baikkan, sempurnakan hati hamba dan juga semua anggota tubuh hamba agar dipergunakan hanya untuk mengingat Allah Ta'ala. Yang dimaksud di sini al-qalbu, hati, wal jawari, yaitu anggota tubuh. Nah, lantas bagaimana cara sholatnya para sahabat dalam perkara khusyuk ini? Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi, dalam salatnya ka'annahu watat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat tercinta Rasulullah, beliau ketika mengerjakan salat persis seperti gunung. Gunung pernah lihat kan? Ada kira-kira setiap detik gunung itu bergerak? Saya pernah lihat ada gunung bergerak-gerak detik per detik. Ada dia bergerak kapan? Ketika gempa saja. Ada jatuh, atau misalkan di bulldozer, ya kan, dikerok-kerok, ya, seperti buang kita dikerok-kerok, baru dia bergerak. Tapi kalau tidak dikerok-kerok, tidak diganggu, tetap dia kokoh seperti itu. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau mengerjakan sholat sama seperti gunung, nggak bergerak sama sekali. Kecuali ketika dia ruku, itu baru bergerak. Dia sujud, baru bergerak. Dia berdiri, baru bergerak. Kalau tetap berdiri, nggak pernah bergerak. Dah, sama seperti gunung. Wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu maut.
Dan sahabat Abdullah bin Zubair semoga Allah meridhoinya, ka'annahu 'ud, dia sama seperti batang pohon kayu yang kokoh. Ketika sholat sama seperti batang kayu yang kokoh. Batang kayu kokoh, batang kayu apa? Batang kayu pohon beringin misalkan, kan? Begitu kokohnya, sehingga kalaupun ditiup angin tidak pun bergerak sama sekali. Besar batangnya tersebut, tertancap kuat. Jadi Abdullah bin Zubair ketika sholat sama seperti batang pohon kayu yang kokoh, tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Demikianlah kekhusyuan para sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka hadir di hadapan Allah Ta'ala dalam sholatnya. Wa ba'duhum kana yaskunu fi ruku'ihi. Sebagian sahabat mereka tenang sekali di dalam rukuknya. Bihaitsu taqa'ul asafiru alaihi ka'annahu jamal. Sekira andai kata diterpa oleh badai yang sangat kencang, maka dia seperti batu. Sebagian sahabat ketika mereka sholat dalam rukuknya, andai kata ada badai angin yang sangat kencang, maka dia sama seperti batu. Batu ditiup pun sama angin kencang atau badai pun tidak akan bergerak. Yang akan bergerak itu apa? Kapas. Ya, berarti ini sama seperti kapas kita sholat. Ya, kita masih seperti kertas. Kita sholat seperti kertas. Ditiup sedikit udah oleng, ditiup sedikit udah terbang. Tapi sahabat-sahabat ini mereka dalam rukuknya pun mereka kalau diterpa oleh angin yang kencang, badai, mereka seperti batu dalam sholatnya. Wa kullu dzalika yaqtadihi at-tabaq baina yaday man yu'azzim min abna'i dunya. Demikian itu merupakan kebiasaan yang dinampakkan oleh yaitu hamba tersebut dalam sholatnya menurut bagaimana kebiasaannya dirinya di dalam memuja-muja dunia. Memuja-muja dunia. Artinya kalau hamba tersebut terlampau berlebihan di dalam mengejar perkara dunia, terlampau berlebihan di dalam memuliakan atau mengagung-agungkan dunia tersebut, begitulah hadapannya di hadapan Allah. Maka begitulah hadapannya di hadapan Allah, sama seperti kertas. Ya, sama seperti kertas. Ketika ruku ditiup sedikit oleh goyang. Kenapa? Karena dia terlampau mengagungkan dunia sehingga itu fokusnya kepada akhirat atau kepada Allah Ta'ala pun itu sedikit sekali. Fa kaifa la yataqadahu baina yaday al-malikul muluk indama ya'rifu mulkal muluk. Bagaimana dia bisa menunaikan itu hak daripada Allah Ta'ala di hadapan raja di antara semua raja-raja yang ada di alam dunia ini, yaitu haknya Allah Ta'ala. Bagaimana bisa dia dapat tunaikan andai kata dia tidaklah menempatkan Allah Ta'ala itu sesuai dengan maqam derajatnya Allah Ta'ala. Wa kullu man yatma'inna baina yaday ghairillahi 'azza wa jalla khashi'an wa tattaraba asrafuhu baina yaday Allahi 'abisan fadzalika liqusuri ma'rifatihi an jalalillahi 'azza wa jalla. Banyak sekali orang yang tidaklah tenang dia di hadapan Allah Ta'ala, tetapi sangat tenang dia di hadapan selain Allah Ta'ala. Jadi ada orang, bukan ada, memang banyak. Kebanyakan orang ketika mereka berdiri di hadapan selain Allah Ta'ala, begitu khusyuknya mereka dan anggota-anggota tubuhnya tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Tetapi ketika mereka berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, tingkah laku mereka seperti seolah bukan berhadapan dengan raja di antara seluruh raja-raja yang paling berkuasa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu dikarenakan kenapa? Qusuri ma'rifatihi, karena kurangnya ma'rifah, kurangnya ilmu pengetahuan mereka an jalalillahi azza wa jalla, daripada keagungannya Allah Subhanahu azza wa jalla. Jadi kenapa seseorang tidaklah mengagungkan Allah, tidak menempatkan zat Allah pada ketika waktu sholatnya itu selayaknya seperti dia berhadapan dengan seorang raja dunia, bahkan dia seperti tidak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu menandakan bahwa hamba tersebut dia kurang memahami keagungan Allah Ta'ala, berarti tidak punya ilmu. Jadi ini baru kita mendapatkan khusyuk bila mana kita mengetahui keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Berarti orang yang bisa mendapatkan khusyuk andai kata dia mendalami juga ilmu tauhid. Nah, wa qala Ikrimah fi qoulihi azza wa jalla, dan berkata sahabat Ikrimah dalam perkataannya Allah dalam firman-Nya Allah azza wa jalla, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqum, Allah Ta'ala
ketika engkau berdiri, dan Allah Ta'ala melihat engkau, hati engkau itu berbolak-balik ketika engkau dalam keadaan sujud. Allah yang melihatmu saat engkau berdiri dalam sholat, Allah juga melihat hatimu yang berbolak-balik ketika engkau dalam keadaan sujud. Ini dalam surat Asy-Syu'ara 218-219. Jadi Ikrimah mengatakan yang dimaksud di sini adalah qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu. Berdiri, ruku dan sujud, wa julusuhu dan duduk, ini semuanya tetaplah konsisten hati kita mengingat Allah Ta'ala. Wa amma ruku' wa sujud, adapun ruku dan sujud. Kalau tadi berdiri, bagaimana kita memahami berdiri kita di dalam sholat? Tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang sedang berdiri, maka yakinkanlah di dalam hati, ketahuilah sebagaimana anggota tubuh itu harus tegak berdiri, hati pun harus tegak berdiri mengingat Allah. Jangan melenceng, jangan kemudian pincang, jangan kemudian yaitu menyimpang daripada hadir hati itu mengingat Allah Ta'ala. Sebagaimana anggota tubuh itu tegak, tidaklah melenceng, hati pun tidak boleh melenceng kecuali mengingat Allah di dalam sholat. Itu kalau perkara berdiri dalam sholat. Wa amma ruku' wa sujud, adapun ruku' dan sujud, maka selayaknya engkau memperhatikan, memperbaharui, yaitu keikhlasan ketika ruku' dan sujud. Apa yang harus kita perbaharui? Zikri kibriya'illahi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengingat kebesarannya Allah azza wa jalla. Ketika kita ruku', kita harus ingat Allah Ta'ala ini maha besar. Ketika kita sujud, kita harus mengingat Allah Ta'ala ini maha besar. Dan wa tarfa'u yadayka mustajiran bi'afillahi azza wa jalla min iqabihi bitajdidi niyatin wa mutbi'an sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau salat, di saat engkau sujud, angkatlah kedua tanganmu sambil engkau mengharapkan mendapatkan ampunan dari sisi Allah azza wa jalla agar jauh daripada iqab, yaitu siksaannya Allah Ta'ala, dengan memperbaharui niat dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, sujudkan, angkat tangan sambil mengharapkan ampunan Allah dan mengharap agar dijauhkan daripada siksaannya Allah Ta'ala. Dan karena mengikut sunnah ketika hendak rukuk maka angkatlah kedua tangannya. Dan kemudian ketika berdiri hanya pada rakaat yang kedua, angkat tangannya hanya pada rakaat yang kedua. Tsumma tasta'nif lahu dhillan wa tawadhu'an bi ruku'ika. Kemudian sempurnakanlah oleh engkau kepada Allah Ta'ala, sempurnakan kehinaanmu. Sempurnakan kehinaan, yaitu hinamu disempurnakan. Ya, kalau kita mulia kita sempurnakan. Kalau ini diperintahkan, hina itu disempurnakan ketika kita sujud, ketika kita ruku. Masih belum hina engkau. Karena kenapa? Karena ya, rukunya cepat sekali. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Belum sempurna. Karena kenapa? Masih belum terlalu hina. Begitu juga ketika ruku, Allahu Akbar, tidak lurus, tidak begitu lurus. Ketika ruku tidak begitu lurus, tidak sejajar antara batang leher belakang ini dengan apa ini? Dengan punggung belakang kita. Tidak masih tinggi batang leher kepala yang di belakang itu daripada yaitu punggung kita. Maka itu belum sempurna kehinaan kita di hadapan Allah. Maka diperintahkan, kata Imam Ghazali, sempurnakan kehinaanmu di hadapan Allah, baik ketika engkau ruku maupun ketika engkau sujud. Nah, jadi ini kita diperintahkan untuk menyempurnakan kehinaan di hadapan Allah. Tapi ini ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi biasanya kan kalau kita biasanya ruku di hadapan pejabat. Ya kan? Kalau di hadapan pejabat kan kita ruku kan gitu kan. Jadi ruku biasa saja. Jangan sempurna kali kalau ruku di hadapan pejabat, karena mereka bagaimanapun adalah manusia. Tapi kalau di hadapan orang tua gimana? Di hadapan ayah, di hadapan ibu, itu wajib hukumnya. Sempurnakan. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Maka kalau kita sempurnakan yaitu kehinaan kita di hadapan orang tua, itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau di hadapan pejabat, karena ada menjilat, karena ada mengharapkan jabatan atau takut dilengsarkan, maka itu jangan dilakukan. Dan jadi yang normal saja, yang biasa saja kalau menghormati orang tersebut, kalau manusia. Wa tajtahidu fi tarkiki qalbika, dan berjuanglah engkau berusaha di dalam menundukkan hatimu. Berjuang di dalam menundukkan hati, karena hati ini kadang-kadang angkuh, kadang-kadang hati ini menjadi sombong, kadang-kadang hati ini merasa hebat. Karena itu diperintahkan ruku dan diperintahkan sujud. Inilah gunanya esensi. Kenapa? Salat itu harus ruku
yaitu ingatanmu hanya kepada Allah. Selalu perbaharui ingatanmu kepada Allah. Wa tashtamilu dzalika, dan selalu rasakanlah yaitu khusyuknya engkau kepada Allah Ta'ala tersebut. Jadi perbaharui rasa khusyuk ingatan kita kepada Allah, dan senantiasa rasakan yaitu khusyuknya itu hadir di dalam hati. Wa'iz maulaka wattida'ika wa qalbi rabbaka, dan senantiasa agungkan dan muliakan, tinggikan Tuhanmu di dalam rukuk dan sujudmu. Jadi ini pelajaran dalam masalah rukuk dan masalah sujud. Wa tasta'inu ala takriri dzalika fi qalbika bilisanika, dan tolonglah engkau untuk mendapatkan kekhusyuan hatimu itu dengan bantuan lidah. Maka bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu, dan bertasyahudlah engkau kepada Tuhanmu dengan keagungan Allah Ta'ala. Wa annahu a'zam min kulli 'azim, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang paling agung daripada sekalian yang agung. Jadi ketika engkau mengatakan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seterusnya. Jadi tasbih lisan ketika membaca subhana tersebut ketika ruku dan sujud, itu niatnya adalah untuk membantu hati agar senantiasa yaitu mengagungkan Allah Ta'ala, dan diri kita ini kita hinakan di hadapan Allah Ta'ala. Dan wa takarrur dzalika 'ala qalbika litu'akkidahu bitikrar, dan ulang-ulanglah hal demikian tersebut ke atas hatimu agar engkau memperkuat keagungannya Allah Ta'ala dengan berulang-ulang kali. Ulang-ulanglah, yaitu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ulang-ulanglah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, agar kuatlah engkau mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebab engkau mengulang-ulang bacaan tasbih dengan lisanmu tersebut. Thumma tartafi'u min ruku'ika rajian annahu rahimun laka wa mu'akkidan lirraja. Kemudian barulah engkau bangkit dari ruku', bangkit daripada sujud, sambil engkau mengharap bahwa Allah Ta'ala itu rahim, Allah Ta'ala itu maha pengasih terhadap dirimu, dan kuatkanlah harapanmu untuk mendapatkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ruku, kita takut di hadapan Allah Ta'ala, menghinakan diri di hadapan Allah dengan segala kekurangan dan cacat-cacat yang kita miliki, dosa yang kita miliki. Kemudian ketika kita bangkit dari ruku dan sujud, itu di dalam hati kita itu harapan kita mengharapkan rahmat daripada Allah yang Maha Pengasih, dan kuatkan harapan kita agar Allah Ta'ala yaitu menerima yaitu taubat kita. Dengan apa yang kau katakan, sami Allahu liman hamidah, harapan tentang mengharapkan yaitu rahmat dari Allah, engkau katakan dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah, artinya ajaba liman syakarahu. Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya, artinya Allah Ta'ala mengabulkan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi makna Allah Ta'ala memuji orang yang memujinya, artinya Allah Ta'ala memberikan apa yang dikatakan oleh hambanya tersebut. Siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, aku akan tambah. Jadi orang yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah berarti dia termasuk orang yang bersyukur, maka nikmat akan ditambah kepada hamba tersebut. Thumma turadif dzalika asyukru al-muqtadi lil mazid fayaqul. Kemudian engkau tambahkan syukur yang engkau menghendaki dengan syukurmu itu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, maka engkau berkata Rabbana lakal hamdu, Tuhan kami untukmu pujian ya Allah Ta'ala. Jadi ucapan Rabbana lakal hamdu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dan bentuk keinginan kita untuk mendapatkan nikmat yang bertambah lebih daripada Allah Ta'ala. Maka engkau katakan Rabbana lakal hamdu, kemudian engkau berbanyak memuji Allah Ta'ala biqaulika dengan perkataanmu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kalau kita ingin menambahkan pujian kita kepada Allah Ta'ala dengan bertambah pujiannya lebih daripada yang biasa, lebih daripada Rabbana lakal hamdu, maka tambahkanlah yaitu pujian itu dengan menambahkan kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, pujian hanya untukmu, sebanyak yaitu sepenuh langit dan sepenuh langit dan sepenuh bumi, pujian hanya engkau ya Allah, hanya untuk dirimu ya Allah. Tsumma ta'wi ila sujud, kemudian turunlah engkau ke sujud, yaitu turun untuk bersujud. Wa huwa a'la darajatil istiqanah, sedangkan sujud itu merupakan derajat yang paling tinggi di dalam ketenangan.
Jadi sujud merupakan derajat yang paling tinggi di dalam ketenangan. Jadi kalau sholat itu kita mendapatkan ketenangan, dan di dalam gerakan sholat yang paling tinggi derajatnya untuk mendapatkan ketenangan, itulah di dalam sujud. Bukan ruku, bukan duduk, bukan berdiri, bukan tidak, tetapi yaitu ketika sujud. Dah, fatalaqqun a'azza a'ta'ika wa huwal wajhu min adalil asya' wa huwa turab. Maka tetapkanlah engkau anggota tubuhmu yang paling mulia. Tetapkanlah engkau anggota tubuhmu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling engkau hormati, yaitu wajah. Engkau tetapkan, engkau lekatkan, engkau dempetkan, engkau tempelkan min adallil asya, dengan benda yang paling hina. Apa benda yang paling hina? Wa huwa turab, yaitu tanah. Yaitu tanah. Jadi untuk mendapatkan derajat ketenangan yang paling tinggi, yaitu ketika engkau menempelkan anggota yang paling engkau banggakan, paling engkau muliakan, paling engkau agungkan, yaitu kepala, engkau tempelkan kepada benda yang paling hina. Benda yang paling hina di sini adalah tempat sujud, yaitu tanah. Jadi kalau kita ini mana kita sholat? Di sajadah. Ya, pakai sajadah yang paling empuk lagi. Gak apa-apa kalau orang sakit kepala, kalau dia tempel ke tanah ada batu situ malah sakit kan, maka diambil sajadah. Atau sajadah itu tujuannya supaya bersih, meskipun suci dia juga harus bersih. Maka sebagian orang mengambil sajadah sebagai tempat sholat, karena mengamalkan juga as-shalatu minal iman kan. Nah, cuma ini ada dalil kenapa di sini dikatakan untuk mendapatkan derajat paling mulia dalam sholat itu adalah ketika khusyuk menempatkan tempat yang paling mulia pada anggota tubuh, yaitu kepala, ditempatkan pada tempat yang paling hina, yaitu tanah. Nah, itu baru kita mendapatkan derajat yang paling mulia dalam ketenangan. Di sini Imam Ghazali mengatakan, wa in amkanaka alla taj'ala bainahuma ha'ilan fatasjud 'alal ardi faf'al. Kalau memungkinkan engkau, jangan engkau jadikan penghalang antara tanah tersebut dengan kepala. Kalau memungkinkan, jangan jadikan penghalang antara kepala kita, kening kita itu dengan kalau mungkin. Jangan kemudian nanti dalam masjid kita gali, ini apa ini? Imam Ghazali bilang kalau bisa dengan tanah. Jadi ini keramik tabungkan saja, ya. Kemudian biar kembalikan ke dasar masjid, yaitu tanah. Kalau mungkin kata Imam Ghazali, ya jangan ada yaitu halangan antara kening kepala itu dengan tempat sujud, yaitu tanah. Kalau engkau seandainya mampu melakukannya, faf'al, maka lakukanlah hal tersebut. Kenapa? Fa innahu ajlabu lil khusyuk. Karena sesungguhnya menempatkan kepala yang sangat kita banggakan, kita hormati, kita muliakan, kita marah kalau seandainya orang menginjak kepala kita marah kalau seandainya orang memukul kepala kita, karena tempat ini paling mulia. Tapi kita tempatkan pada tempat yang paling hina, yaitu tanah. Kenapa? Kalau mungkin lakukan tanpa ada penghalang antara tanah dengan kepala. Fa innahu ajrabu lil khusyuk, karena hal tersebut sangat-sangat mampu untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Sangat-sangat mampu untuk menghadirkan hati kita kepada Allah. Karena ketika kita tempelkan kening kepala kita ini dengan tanah, maka pada waktu itu kita akan merasakan sangat hina di hadapan Allah. Sangat hina di hadapan Allah Ta'ala. Di saat itu kita akan merasakan sangat hina di hadapan Allah Ta'ala. Dan andai kata engkau meletakkan dirimu pada tempat yang hina, maka ketahuilah oleh engkau bahwa sesungguhnya engkau telah menempatkan kembali kepala tersebut, engkau kembalikan cabang kepada asal. Bahwa engkau telah mengembalikan cabang kepada asal. Kenapa? Fa innaka minat turab. Karena sesungguhnya engkau berasal daripada asal-asalmu, yaitu tanah. Khuliqta, engkau diciptakan daripada tanah, wa ilaihi ta'udu, dan kepada tanahlah engkau akan kembalikan. Jadi di sini mengingatkan kita kepada tempat kembali. Maka kalau kita sholat, kata Imam Ghazali, lebih bagus kalau memungkinkan, yaitu sholat terus di atas tanah. Jadi kalau bisa jangan sholat di keramik, jangan sholat di sajadah, jangan sholat di karpet, ya. Kalau bisa sholat sekali-sekali di tanah langsung. Berarti itu kita sudah mengembalikan, yaitu diri kita kepada asal kita.
Jadi kita sudah mengingatkan diri kita kembali kepada tanah. Maka itulah akan menghadirkan khusyuk lebih cepat dan lebih sempurna, kata Imam Ghazali. Jadi ini kalau begitu kita ingat dulu Rasulullah beginilah cuma masjidnya kan. Masjid Rasulullah itu kan terbuat dari tanah liat. Jadi tanah lantainya itu memang tanah liat, langsung dengan tanah. Jadi inilah kenapa para sahabat itu sholatnya seperti batang kayu. Kenapa sahabat itu sholatnya seperti batu? Kita sudah jauh, kita sudah terlalu mewah. Sehingga sholat kita ini jauh daripada ingatan kepada asal, itu kembali kepada tanah. Tapi bukan berarti tidak sah. Sah. Fa innaka minat turab. Karena sesungguhnya engkau berasal dari tanah, maka kembali ingatanmu kepada tanah dengan sholat demikian rupa. Fa indah hada, maka di saat inilah perbaharuilah hatimu dengan mengingat keagungan Allah Ta'ala dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, dan kuatkan kembali ingatanmu tentang keagungannya Allah Ta'ala itu dengan mengulang-ulangnya kembali. Fa innal qurratal wahidah dha'ifatul athar. Karena hanya satu kali saja kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, hanya satu kali saja kalau seandainya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, hal tersebut bekasnya sangat lemah. Jadi kalau ingin menguatkan bekas daripada tasbih tersebut, ulanglah sampai 3 kali. Memang yang pertama itu wajib, tapi kalau yang kedua, yang ketiga, itu cuma mengikuti yang pertama. Itu hukumnya sunnah saja. Jadi ini perlu diingatkan agar kita berbekaslah bacaan itu sampai 3 kali kita baca. Fa idza raqqa qalbuka, andai kata hatimu telah pecah, maksudnya pecah di sini yaitu cair, hati kita menjadi cair, maksudnya hati kita menjadi cair, hati kita menjadi jernih, zahara dzalika, maka akan nampaklah demikian hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Ketika hati ini sudah bersih, rendah di hadapan Allah, maka akan nampaklah yaitu hadirnya Allah di dalam hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada subuh kita ini hari ini. Semoga ini ada memberi manfaat di dalam salat kita dan menambahkan rasa khusyuk kita di hadapan Allah ketika kita itu salat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Tafadhal ya. Pak. Mengenai salat. Iya. Mengenai salat itu harus berdiri. Iya. Ada hamba seseorang yang tidak bisa rukuk dan tidak bisa sujud dan tidak bisa tidak, dia bisa diri saja. Macam mana salat itu diterima? Asal. Ya. Yang kedua, macam mana salat? Kalau tidak khusyuk kita salat, macam mana diterima salat kita oleh Allah apa tidak? Dan macam mana caranya supaya kita ini salat bisa khusyuk? Sebab kita itu sudah lama salat, ada 20 tahun, ada 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang baru 5 tahun. Jadi macam mana caranya supaya salat ini bisa khusyuk kita laksanakan kepada Allah, supaya salat diterima oleh Allah. Demikian Pak. Makanya ini sebenarnya aku sebenarnya sudah banyak pengetahuan, cuma ini untuk ulang kaji saja sebenarnya. Jadi yang pertama, kalau orang tidak mampu sujud, kalau orang tidak mampu berdiri, maka sholatnya adalah yaitu dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka sholatnya adalah dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dengan terlentak. Kalau tidak mampu terlentak, maka dengan isyarat. Kalau tidak sanggup isyarat, kelip-kelip saja. Kalau tidak sanggup dengan hati. Kalau tidak sanggup sholat dengan hati, maka sholatlah dengan disolatkan oleh sahabat-sahabat yang masih hidup. Berarti kita meninggal dunia. Maka orang yang sholat itu sholatlah menurut yaitu kondisi keadaan yang dialami hamba tersebut. Jadi tidak boleh kita meninggalkan sholat. Artinya kalau hendak mengerjakan ibadah sholat yaitu menurut kemampuan yang zahir bagaimana? Kalau sanggup berdiri, jangan duduk. Kalau sanggup duduk, ya duduk, jangan berbaring. Kalau sanggup berbaring, jangan terlentak. Kalau sanggup terlentak, ya terlentak, jangan isyarat. Kalau sanggup isyarat, ya isyarat, jangan dengan hati. Kalau dengan hati nggak ada cerita, berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sholatnya orang yang mampu berdiri, dia duduk, maka tidak sah sholatnya. Ya gitu. Sholatnya seseorang yang mampu dia itu berbaring,
tapi dia sholat orang yang mampu duduk tapi dia berbaring, tidak sah sholatnya. Sholatnya orang yang mampu terlentang hanya berbaring saja. Orang mampu berbaring tapi dia terlentang, berarti tidak sempurna. Begitu juga sholatnya orang yang mampu terlentang tetapi langsung main isyarat, itu pun tidak menyempurnakan sholatnya. Maka sholat ini menurut zahir kemampuan dirinya, bagaimana dia mengerjakan sesuai urutan-urutan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka semestinya dia kerjakan sesuai dengan urutan-urutan tersebut. Jadi jangan duduk kalau kita mampu berdiri, jangan berbaring kalau kita mampu duduk, jangan terlentang kalau kita mampu berbaring, jangan isyarat kalau kita masih mampu terlentang. Jangan dengan hati kalau kita masih mampu isyarat dengan mata maksudnya, atau isyarat dengan kepala, masih sanggup geleng kepala, angguk kepala, tapi sudah main hati dia sholat, nah itu tidak sah. Tetap harus ada gerakan menurut kemampuan. Nah kemudian bagaimana kita untuk bisa, apakah orang ini mendapatkan khusyuk atau tidak, itu tergantung kepada kadar kekhusyukannya, kadar kesempurnaan di dalam membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Berapa banyak hadir hatinya kepada Allah, menurut itulah yang dihitung pahala oleh Allah. Berapa banyak orang yang sholat, tetapi orang yang sholat sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama salat, tetapi yang satu pahalanya tinggi, yang satu pahalanya rendah. Bahkan ada yang tidak bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi kadar kekhusyukan dan pemahaman seseorang di dalam sholat itu menentukan penilaian, nilai besar pahalanya itu di sisi Allah. Diterima atau tidak diterima sholat kita itu tergantung kepada khusyuk dan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca di dalam sholat. Kemudian bagaimana mendapatkan khusyuk? Nah, termasuk di dalam mendapatkan khusyuk di sini yaitu menjaga adab di hadapan Allah ketika kita sholat. Adab di hadapan Allah Ta'ala sebagaimana yang kita bahas hari ini. Kalau kita berdiri, jangan cuma berdiri zahir badan tubuh kita, tetapi juga hati kita juga harus berdiri tegak di hadapan Allah, tidak melenceng mengingat selain Allah. Demikian juga ketika kita ruku, demikian juga ketika kita sujud. Ketika kita ruku, maka kita berhadapan di hadapan Zat yang Maha Agung, maka rendahkanlah hatimu dan baru sempurna andai kata kita sempurnakan ruku tersebut. Dengan cara menyempurnakan kehinaan kita di hadapan Allah. Demikian juga ketika kita sujud, kita meletakkan tempat yang paling pantang sekali kalau kita itu dihina, yaitu kepala. Kalau ada orang dorong kepala kita, marah sekali kita. Kalau orang cuma tolak kaki kita, ditendang tidak seberapa marah. Tapi kalau didorong kepala kita, nah itu marah sekali. Karena kenapa? Disinilah letak keangkuhan kita. Letak keangkuhan kita itu di kepala. Karena kita menganggap kepala ini adalah tempat yang paling mulia. Di situ mata, di situ hidung, di situ mulut, apalagi di situ otak. Maka kemudian di dalam sholat justru Allah perintahkan letakkan pada tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini haruslah menghinakan dan sempurnakan kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Demikian juga ketika kita bangkit mengharap mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian juga ketika kita tempatkan kening kita langsung pada tanah, andai kata mampu, maka itu akan mengembalikan asal kita sebagai cabang, yaitu kembali kepada asal, yaitu tanah. Sehingga kita akan ingat dengan kematian, ingat dengan dosa, mengingat dosa, ingat kepada Allah Ta'ala. Maka ya, insyaallah dengan yaitu sebagian penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, insyaallah akan mengingatkan kita untuk menyempurnakan khusyuk di dalam sholat. Ya, gimana? Saya rasa waktu sudah habis. Kita tutup dengan baca sholat. Baca sholawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi
Sebelum kamu kantor kan free libur kan. Free. Ada kuliah. Itu anak meapi kumukam. Merdeka hati ya. Bayangkan di penjara yang ke. Itu aku meapi itu. Ayo kita kalau bela anak dah. Cuci tangan dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tak tahu lebih.
Ada masalah kemampuan tanya lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kecuali yang dia mampu kan? Itu kan dalil paling kuat. Syarat mentong tadong le awak ya. Semampu tanya ataupun tadongnya syarat mentong. Supaya istilah macam ni lah yang kewajiban dongnya mandai kata anak takut kita dulu. You doa kejap jauh tinggi. Kan dulunya ada ini. Lumayan kan berzikir aja kan. Oh ya, lumayan. Anak mendong bisa beli. Alhamdulillah sih. Nah, urung yang anak lagi, anak takut dilong. Kan? Kalau dong punya itu tidak dong. Ada Duduk tanya apa yang menghormati. Menghormati yang tetangga di sana. Jamaah. wali yang kendali Oh, itu aku ya. Baju le bang. Itu kontok tiga mau lebih mega kan duit berduku. Mega kan ada. Yo lebih. Kadang ganggu pajak. Kayaknya itu berbeda dengan dong, ya kan? Dong sembahyang wajib, kan waktu menzikir itu kan itu berbeda dong. Makanya gua pikirnya tak dong. Nanti pikir karena menzikir uno aku tu, satu batu kudu di. Kamu yang menzikir satu, kamu yang sembahyang ya. Yang betul ya. Jadi tak tidur ni. Cocok ah. Kan apa sih tanya selain kadang berfikir. Waktu sembahyang kadang itu ini kan banyak. Maknanya nak putih, kadu itu untuk ada duit kadu kan. Ni lagi di masjid-masjid yang di Arab memang lagi nyan. Ya rata-rata dalam masjid memang nak kursi disiapkan. Mat tanya mentol kan. Ana lagi nyan biasa nah. Bagi upah pembadannya. Kalau nanti anak upah. Dia ada juga. Dah yang mau ke Juga tanya Bagi dia dia pinjam. Dia punya ya dua. Cik bukanlah bagi bahari dengan 2 jamin. Dia paling betul. Nah, penjelasan Ustaz Bukana. Ustaz Bukana. Jadi masalah sembahyang sudah jamaah. Jadi hubungan yaitu itu jelas di masjid anak semua jamaah. Nanti di gudang dalam jamaah bah masjid. Caranya makruh. Tengok selagi solat pun yang diimami oleh imamnya awal kan belum selesai. Kan selesai. Kan nanti di gudang nama jamaah dalam itu di. Kon aja. Makruh. Kok sunnah? Panina makruh. Sunnah ha, panina makruh. Mana saudara mana yang kita kan dari ngobaknya. Kadang salah tengok, saya mungkin salah aja ya. Jadi dipegang dengan munyo tanyo tasma di masjidnya nak imam kita. Kan anjir bakruh tak ada karena tidak no kadang bimu baca
Karena waktu Nabi tidak tu kan. Jadi jamaah ni pudong solat berjamaah. Itu kan Nabi dah 50 buat apa? Kadang kah ini anak bini, kadang kah ini. Jadi kerana ini kan semayang tu, anak tu dikahkan. Dulu yang kali semayang je dah dulu. Betul ya. Yang ini, mama ni yang tu lah. Jadi kenyal berarti kadang salah dengar kadang. Tengok anak imam dah, dah budak imam dah. Kon. Nyokoknya pedak, masbuk memang masbuk. Bukan selesai imamnya solat, pun mentong na rakaat yang terakhir olehnya dipegat jo jamaah baru, nyen makruh. Tapi andai kata imam yang punyan, setelah haji imam masjidnya kan, nyo kan selesai solat nanti solat zuhur. Onyan bantu awaknya dari Medan kan, pro kuno langsung dipedong solat berjamaah pun apa nak makruh pun ke sunnahnya. Sunnah. Sebab imam pun dengan jamaah kita selesai kan. Makanya bab dasar hukum bab dasar hukum berjamaahnya hukum di sunnah. Dasar hukum berjamaah hukum di sunnah. Dimanapun, terlebih dalam masjid. Kecuali misalkan dia tanya kan, yang masjidnya mana jelas dia masjidnya. Tiba ni imam hanafah saja imam. Mampan terdengar je hanafah je baca. Ni tak pray awaknya selesai. Yang tak dong loh. Jadi niat je kon karena masbuk, je pray imamnya. Nah, ki banjarannya. Dan karena ada alasan, karena imam hanafah. Jadi tukut jamaah yang kedua nak makruh je. Kecuali imam pah, tapi dia hana cocok dengan imamnya karena bengih nak masalah kan. Kau masalah sah tidak sah solat. Bengih aja. Nak bengih masalah apa? Masalah politik, apa masalah mekat, apa masalah keluarga kan. Maunya di yang dongki mah aku dong. Aku dong dirikut di. Pedong kedro. Jadi jamaah yang pun yang selesai olehnya dijak pak masjidnya dipedong long salat jamaah yang kedua. Yang kenya makruh hukum ni. Karena kenapa? Kan saban lagi setelah haji tak pegat dua buah imam dalam satu masjid lagi yang tujuan ni. Jadi arah haji kepada pecah, memecah belah umat, memecah belah jamaah. Dalam selama timbul perpecahan. Hanya mesti berarti menyalaginya nyalaginya Ada fotonya kan? Itu kayaknya dalam sopir lah. Waktu ini kami kita akan waktu maghrib lah. Tanya kan, nanti teko imu kan, nanti dah jamaah ni berjamaah ada kan? Coba kita jamaah, tu kan, tengok kan, kau waktu maghrib ya. Waktu maghrib kan, tanya nanti teko jamaah kan? Tadi lagi biasa. Yang kenangan tu nampak berjamaah dalam tiga tu. Dia tak. Maksudnya untuk waktu ni tengok tu masjidnya waktu isya. Dia tak ikut berjamaah, yang tak berjamaah normal dulu. Dengan imam tu kubur solat maghrib, solat isya. Solat isya nya deh. Imam Gering belum? Saya maghrib belum. Alihnya. Saya musafir dong. Saya nak ikut imam je. Imamnya imam musafir atau imam mukim? Aja. Jadi imamnya menyoji niatkan musafir, nyoji tak setor, tapi menyo imamnya mukim, dia hana niat musafir. Tanya, makmum musafir, itu tak setor imam yang hana musafir kan? Anja. Pun tak pre. Kita tak pre. Hanya masuk di pun tak pre. Enggak salah. Lagi kamu di masjid Kisas, masjid tempat sembelih orang yang hukuman potong pancung di masjid Kisas di Jeddahnya kan. Waktu teruk benar kan dari Mekah teruk benar. Imam tengah solat maghrib. Jadi ini gimana bu? Nyata presnya sang selagi motor berangkat terus, pesawat berangkat aja nyata selesai awaknya nyata pres selesai, nyata dong dilikut awaknya kan anjir cik hanasa sebab awaknya hana musafir, tanya musafir. Maghrib tanya musafir, maghrib imamnya hana musafir. Jadi iban mesti ji tak pres le. Mesti ji. Tapi karena yang mendesak pesawat berarti dia dilikut GO dilikut. Paling ujung nyata solat di sini. Tapi jamaah yang lain kalau dari GO. Ni apa kon nak solat awaknya nah. Tanya tunggu solat awaknya nak solat je. Jadi dia akan menimbulkan fitnah. Tapi karena ada alasan darurat pesawat akan berangkat, aja tanya solat berjamaah dengan
berdiri diikut imam yang memang berniat untuk musafir. Ya. Aja. Yang maghrib ada. Ha? Banyak maghrib berarti hana niat musafir, berarti maghrib berarti niat biasa. Tani biasa. Hana jamak. Tani biasa. Memang maghrib hana kasar kan? Ana. Berarti Tani yang biasa. berarti ikut imam biasa mantong. Berarti hana niat jamak. Anehnya hadis agama yang jamak lah benar. Kah hadis le sebab kahana jamak dari maghrib. Pandai nak jamak sabar mentong. Kan tidak mungkin kita menjamak isyak mentong. Ku tak kumpul di isyak mentong, sedangkan maghrib kalau tanya niatkan hana jamak. Niat jamaknya jemput imam. Mungkin isyak yang hanya saya ikut di karena itu kalau kita main isyak. Ini saja mak karena saya belum main. Berarti kasar mentong. Macam kasar mentong tapi hana macam jamak. Waktu maghrib hanya bila maghrib tanya solat misalkan. Teruk tanya dari Medan, teruk belam didi. Tanya maghrib, solat di maghrib. Rencana tanya jamak. Rencana jamak kan? Tapi mentah kalon mak imam tengah di solat tak sutut ju imam, tak solat lagi biasa, lagi urung mustautin. Tapi selesai solat maghrib tadong belum untuk taniatkan aku niat solat isyak 2 rakaat jamak dengan maghrib. Lanjut. Lanjut pasal sebab maghribnya kalau tanya niatkan mungkin tidak dijamak dengan dengan isyak. Pasal sementara isyak kita niatkan dijamak dengan maghrib. Maka tapreh le jamak maghribnya selesai. Maghribnya selesai. Ataupun tak puput ti maghrib olehnya waktu tajak atau waktu tajaknya atau tapreh waktu solat isyak. Solat isyak tak puput 2 rakaat. Tapi dengan niat tanpa jamak. Dengan niat tanpa jamak. Buat jauh-jauh. Buat jauh-jauh. Angkat lu pendapat. Dia sayang. Jadi akan ditahqiqkan dalam masalah solat safarah, solat perjalanan jauh. Orang tanya orang tak ada yang berbeda katanya. Tu pun balik. Orang tadi rumah berbeda dari biasa katanya. Memang kan kadang-kadang barang yang jarang tabubutnya memang lu pertanyaan. Kan nanti orang tabubut. Kecuali waktu tajak untuk olehnya duduk tanya merasa oh kiban cara solatnya untuk pun tabubut, jarum tabubut kan. Untung aku ragu. Tapi barang yang biasa-biasa setiap orang tabubut, ya ada masalah le. Ini jamaah berapa kilometer jarak dari kampungnya? Dua farsah. Masafah kasar 2 farsah. 2 farsah kalau Abu Tulis 80 kilo, kalau Abu Bay 90 kilo, almarhum Abu Bay. Hah? Apa sampai melapor? Paduan lagi. Jalan binan atau menabung dengan sembahyang isyak. Kan? Dia musafir. Sembahyang isyak. Sembahyang isyak pas tengah jamaah. Kan? Dan kadang maghrib kalau nyampe je tak ikut insya apa dalam maghrib ni. Je tanya tu tanya kalau solat maghrib. Habis. Nanti kita sedapnya. Habis ya nya tu. Dokitnya kan belum dokit lah nyawa. Atau pedong jamaah kedro atau solat kedro. Solat kedro ju. Solat kedro ju. Tak puput le maghrib bolehnya duduk tak puput le isya kan maghrib le rakaat niat jamak takhir karena waktu solat isya tanya solat tapi dilikut ju bek samping je atau di pah dilikut je bek karena ada jamaah yang lain yang teruk untuk jadi awaknya duduk tanya dong kan sesuai untuk kalau enggak makronya makro Gara bocor, boleh mawa yang bocor. Video je. Tolak video je. Di buahnya bocor, kabur. Badan tapi kabur semua kebanyakan. Kau di pegang bocor, kau di pegang bocor, langsung bocor. Dah mati pegang bocor. Yang penting ni dalam motor dah ni lagi unyum tu je muka buat baca ni kurang yang kan ni yang lain Tapi dia hana jamak dia saya tu hotel kasar dulu. Dia apa sih?
Musafir lah. Oh, je. Iyalah. Je. Jadi dia jangan jangan walaupun wadah di luang-luang ni wadah kan. Dari malam kan. Tapi yang dikasar isya mentong punya malam, siang subuh, maghrib dek. Maghrib yang nak kasar hanya isya mentong, subuh hanya maghrib hanya kan. Subuh kan. Menyuati boro berarti orang kasar. Maksudnya yang jadi dua kan. Tiga gitu lah. Tiga satu setengah. Kalau mandi ni. Ini dua sama. Oh ini dua. Tapi salah mandi ni je. Tiba. Anak hari ni yang juga kerja ni buat punya kubur nawak. Nak kagak semayang lu subuh. Nah pahala. Pahala raya. Pahala raya. Ba lu tak saya solat tanya anak apa kan? Kalau di golong subuh, Dia cik. Banyak solat subuhnya karena ada sebab, solat karena sebab. Karena nak keyakinan tanya nak solat tanya hana pahala, yang hana yang sempurna. Yang sedangkan solat yang tanya tinggal dalam keadaan tidak sempurna kan harum berarti. Untuk nak dosa tanya Allah Taala. Berarti menunaikan hutangnya berarti hukum dia wajib. Kaza. Bagi wajib berarti bagian mentok je. Kalau baik ni tak ada dia. Nanti PDPA dia. Je. Makanya lagi almarhum Abuya doktor selesai solat zuhur, gopnya hana solat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur, tapi solat zuhur lah. Karena dianggapnya iadahnya untuk wajib lagi. Qada bu yadah. Qada. Pokoknya iada zuhur, iada Jumatnya kan, iada Jumat juga iada zuhur kan. Ni aja. Nyatanya solat menutupi hutang yang awal, solat yang kata tinggal-tinggal atau hana sempurna wajib muda, ya nanti qada kon iada. Bayar hutang. Bayar ada semayang, saya semayang dah. Oh, tak. Yang bid'ah. Ujung-ujung bid'ah. Takut terawih tak semayang terawih dengan setelah tak qada jam-jam tu mamak layanya. Urino khusus urino. Beragam dia takut beda semayang terawih tak qada juga semayang tu. Salat tarawih hana? Ini. Salat tarawih hana? Mesti hana aku puji hana. Nak bab di kampung nak Ya, bulan puasa yang paling utama tarawih. Bek tanya tinggalkan keutamaan bulan. Pak nak ubah dembu ah. Masalah tukunya apa ni lah. Pak semayang terawih nak qada pada semayang tu pak wajib. Nyanyo sunat. oh lu semayang. Aku anak boleh kadang enggak kalau tak orang rumah yang maju. Tapi solat tarawih selesai tarawih 20 rakaat, apa dong kalau masalah. Ataupun nya semestinya lagi nyan kan. Tapi boleh Kan telah tengok memang Kan boleh anak tak boleh kadang dengan anak baju orang lu. Dia pun anyong, dia punya boleh tengok nak boleh Mama tadi kan kat dalam dia buat boleh puasa. Kalau kan hanya hukum dia boleh puasa. ada keutamaan dalam puasa solat tarawih kan. Tarawih. Kita kali tak pernah solat Apa tarawih. itu deh. Memang hukum qadanya bukan wajib, tapi dia sampai gara-gara yang wajib keutamaan dalam tarawih tapi sampo. Artinya memang nak kaedah mengutamakan wajib daripada sunnah. Beta utamakan sunnah daripada wajib. Yang salah meletakkan kaedah karena posisi tarawih memang hanya dalam 1 bulan 1 tahun. Nya le tarawih, le bulan puasa apa ni dalam tarawih? kadang tak ada tahu itu nuku. Yo kena ada sama yang benar-benar tu. Jadi benar-benar kita tengok dah anak baik dulu. Lagi mesti lebih yang dah karena yang lebih grip lagi anak. Yo gian dang kuat sejuk nak yang gedang dengan kedua. Gedang dengan geduk dan Baca rukuk dibaca lagi. Ha? Baca rukuk dibaca lagi. Rukuk syarat dengan menggedik syarat. Sanggup rukuk lagi. Anak sanggup mesti geduk rebah tu. Oh. Tahu ke sujud lebih rebah kecil. Ha. Yang ke gedang dengan geduk. Gedang duduk. Iban. Berarti duduk dalam keadaan duduknya diisyarat untuk rukuk. Bisa untuk rukuk. Tetapi rukuk kan posisi kan merendah. Rukuk jika posisi merendah. Berarti andai kata haji mampu duduk. Tapi waktu duduk hanya sanggup di rukuk dengan isyarat boleh mentong. Dengan isyarat boleh mentong. Lagi boleh pula kita kadang untuk rukuk ni taduk dan rukuk lagi yang maju. Lagi yang dikadir. Berarti syarat sujud. waktu tadong. Olehnya waktu tak rukuk, andai kata mampu rukuk menyahana. Menyahana berarti taduk, menyuduk dalam keadaan mampu tanyuduk di antara 2 sujud sesudah waktu duduk di antara 2 sujudnya hana sanggup tanya sujud berarti isyarat boleh mentong. Jadi mesti agak berubah yang tengok tak pebut. Duduk luar sujud. Mesti duduk mentang yang dengan duduk. Berarti ada pebut duduk kan duduk ada pebut. Harus
ada Cuma yang ditanya ni kan tak sanggup duduk, sanggup tanya duduk, sanggup tanya dong. Wati rukuk nak sanggup. Pun tanya rukuk dengan isyarah wati tadung ataupun dengan isyarah wati tanya duduk. Taduk. Wati taduk. Karena posisi untuk sujudnya pada wati tanya dalam kondisi duduk. Nah, orang dia bagi yang dia ada duduk ada kan duduk. Jadi yang paling rukun sini, yang rukun berarti sini dengan iktidal kan kadang ada dua rukun. Dan sini doa kan tajud dan tayatul, dua buah rukun. Kan? Jadi yang paling rukun kena ada kubur. Jadi mau kena dua-dua, lagi yang dua. Jadi ada kubur dua apa? Jadi hari yang ada kubur mesti bukan. Berarti pilihan je berarti tadong. Dia berdasarkan rukun yang paling banyak yang kena wati tadong. Jangan wati duduk antara dua sujud nah. Ya berarti orang betulnya. Karena mesti dua kursi, orang apa mesti dua kursi nyom kalau geduk lagi dua lah. Hanya ya lah lagi dah. Kan nampak kan. Kan lagi nyom. Dia wati di dong. Hanya duduk. Wati dong kan nyan rukun berdirinya. Dongnya berdiri yang duduk rukun. Adanya di sujud. Berarti di sarang oleh mantap. Sarang oleh. Wati duduk. Wati duduk langsung duduk. Duduk berarti otomatis wati duduk duduk kan. Wati rukuk. Rukuk isyarah oleh. Adanya di sujud. Sujud nak isyarah. Oleh tu duduk wati duduk baru duduk. Duduk. Olehnya wati kalau selesai duduk kan disujud lah. Berarti isyarah lah. Isyarah tapi wati duduk. Olehnya wati bedong lah. Jadi lagi nya cara lagi. Ya, jadi pegang yang di yang dalam surahnya dia. Karena dua kursi memang jahana. Mesti yang geduk dia. Ya, nak buat mesti yang memang cacat kan. Yang seorang deng dua jadi deng harus mesti dua berarti anak halangan bagi anak halangan untuk anak halangan dalam arti kata ji mampu di dong. Ji mampu di dong. Cuma masalahnya anak sanggup sujud. Anak mampu sujud berarti tetap dalam keadaan di dong. Olehnya di isyarah rukuk, kemudian isyarah iktidal. Okey, olehnya isyarah sujud. Olehnya kan ji mampu duduk. Duduk. Nyanyi persiapan andai kata singo sakit. Artinya kamu temi ilmu andai kata singo babnya sakit, babnya karena ilmu. Jadi memang laki Allah Taala. Mana jual di kuliah di pegang. Hukum solat memang dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi memang nak aturan je kan. Kan hari Kan kau dah di pegang. Lumayan hari anjir air dah. Air tu macam kan. Lagi nyo tanya misalkan. Haji, tanya Jakarta, tanya ke Jakarta, olehnya kan di boarding pass, dihoi oleh awak bandara. Penumpang harap segera masuk dalam pesawat. Nyo maghrib kan habis hari banjaranya. Menyo tamu dalam pesawat berarti pasti tak solat dalam keadaan duduk. Kan sedangkan tanya sanggup tanya dong. Di banjaranya tak solat. Itu solat sembahyang di kursi itu. Pada tanya sanggup dong. Hanya pertanyaannya pakai bantal dong bersama untuk ngejak. Nyata dong pasti di tengah tempat urung jak lalu lalang pramugarinya kan. Lagi bancara solat berarti segolong tamu pesawat tak solat lagi. Sebab pengurus minta tempat juga sekitar tempat urung bak tempat lorong untuk tamu pesawatnya minta di tempat. Kebetulan dia kata tanya lewat rok tikut pintu likut pesawat. Berarti setelah kita minta tempat yang agak jauh dari baling-baling yang sampai di sudut baling-baling pesawat kan. Jauh bacuk di sini kita solat bagang solat. Di luar pesawat. Mungkin juga bawa pintu aku. Anak tak 5 minit. Bantu. Tapi bandara. Banyak maghrib yang paling tatut. Menyo selagi tajamaknya, igok kamu kerah kena pintu pesawat. Pintu tajamak ke dia baca dia. Oh, nyo cerita hana jamak. Nyo kon cerita jamak. Nyo cerita berdiri atau duduk dalam pesawat. Nyo jamak ana masalah le. Ataupun masalah juga subuh hana jamak. Nya di mana? Nyo subuh hana jamak. Nyo kamu kerah. Kalau di pas mereka kada heunya. Kunjung di sana. Memang le kejadian padahal kebanyakan orang berangkat pada saat maghrib. Makanya. Jadi memang timbulan lalu takut lagi bergabung ni tinggal ni.
Tunggu sembahyang, ketuk pintu bergerak. Tadi kau nampak keraguan juga. Oh, harus tapi kan yang jaga pintu. Ada jaga pintu. Subuh hebat di Badaje. Cuma pilih-pilih kau tu. Ya rukun-rukun nonton tak pun. Jauh. Ya rukun-rukun. Kalau nak betul dari Syah Rehana, jadi nak tawaf kan. Jadi pati bak nak nama kai itu ke paji. Dinan marpati juga boleh kan. Marpati juga boleh kan. Jadi kan kadang-kadang bang itu ambil ya buta ke di sana lupa pi kan. Udah kata dah harap pura-pura sembahyang you untuk ji kan. Nah ini Muhammad Tiwate pura-pura aja sembahyang. Di Syah sembahyang kan. Allah. Dari mana? Hana pada udah kan. Udah kalau nak rakaat kedua kayak buka pintu berlah je sembahyang, tamu juga sembahyang lain dia kan. Sebab dia kata tujuan memang. Asalkan tujuan je untuk sembahyang, ada masalah. Tak berlah je ah. Laboi yang bertugas. Bertugas. Yang pengen bertugas. Jadi bertugas ni hai buka. Hai saya luar di Kayak umrah yang Dia sampai tanya niat betul-betul salat. Bila mana sekali fardu lah. Tapi mugura-gura dalam salat je. Nanti kon nak petugas montong tak punya. Allah Taala kita pula ni tak sembahyang. Itu menyegerakan-gerakan tapi lagi solat niat hanya ada masalah. Tujuan ni supaya mempunyai tempat yang sah kita tanya solat. Betul oleh petugas. Kemudian bahasa Arab yang aja pun Oh dia play. Gimana dia? Mau play Apa ni ala bahasa Arab? Tunggu. Awaknya bahasa Indonesia sama dia je pula. Apa cara semua Bahasa Indonesia cara mana lo? Umum ni awaknya. Okey lah Pak Ji. Alhamdulillah masih meni. Ya, Assalamualaikum. Pak Ji sudah boleh dulu. Jangan boleh tak mau. Ini santai dulu.
Astagfirullahalazim. Dengan siapa Iki di sini, Nak? Dengan siapa Iki di sini, Nak? Mana Umi? Kenapa Iki sendiri sini, Umi di atas? Hah? Itu masih habis. Udah kasih hidup air? Hah? Mak, cara tak kaki kejuk keluar, Nak. Cara tak kaki kejuk keluar, Nak. Kejuk keluar. Jangan ini di lambungnya. Mau berhasil kah? Kejuk keluar. Ini Umi, ya dikasih kejut tadi Umi. Dia berdiri di samping sih. Samping pintu dalam tu kan. Padahal apa lah ni adalah. Itu juga dia orang sih. Dari mana ada anak kecil di bawah tak ada orang satu pun. Tiba-tiba ada. Apa juga ini kayak tuyul aja. Tuyul aja. Itu juga dia abang sini. Apa lah dia bilang. Dia kan begini dia. Abang mau lewat ni kan. Kan pintu dia patah tu. Wah. Itu kan itu. Anak kecil ini. Kan ada orang mau bawa. Kan orang tua. Dia sudah naik ke atas. Dia enggak mungkin turun supaya kita. Enggak mungkin dia turun. Besok kita lagi ya. Boleh mana? Besok kita bincang seorang sekejap. Memang dia tunggu sih. Dia tunggu untuk apa lagi di sini? Mau kasih sedikit lagi? Astagfirullahaladzim. Tadi dia main di atas, kita dah kat kamar. Tu bawah Hiki. Ya. Jangan ambil es ya. Kasih kejut Abi tu kasih mau ambil es. Kasih kejut Abi. Iya. Rahasia kau ya. Kasih kejut aku ya. Yang pas kamu kasih kejut Umi yang pas. Besar apa? Kenapa sih? Apa? Coba nak. Kemarin abang takut dia loncat di kolam tu sih. Kalau lihat juga di waktu dia loncat. Aku pas waktu dia jatuh, pas dia injak ke apa? Ke dasar lantai kolam tu kan. Sini keluar ni. Ya lagi. Jalan baik jalan. Besok kan, kita kalau ada uang kasih sama Pak Wotua. Okey? Sama Pak Wo Cik Man tu. Anak Dia kasih sembuh Iki. Kemarin jatuh Iki dari Honda. Umi tabrak kakek-kakek, Iki jatuh, dia juga yang kasih sembuh. Dia obatin maksudnya, yang kasih sembuh Allah kan. Oh iya ya. Oh iya. Lupalah kau ya. Ya juga. Dulu muka Iki kan lecet-lecet tu. Cuba lihat mah. Jatuh di aspal. Oh iya. Iki nak menangis dikasih obatan. Hebat mah. Apa dulu ayahnya ni? Terus datang lagi kan? Takut. Tengok Iki dia berdarah muka Iki tu dia ketakutan lah dia. Dia marah sama Umi. Pas tengok dari jauh.
Waktu dia bilang sama kawan dia sih. Saya ini datang kolektif kan. Sini mana? Datang ke sini kawan dia. Oh dia bukan dia beli tangga. Ada telepon. Mantap. Udah.